Yang ketiga, kita akan bicara soal situs. Dan yang keempat, kita akan bicara soal itu. Ini yang disebut dengan lingkungan antropologi, bersumber dari kontribusi arkeologi. Arkeologi merupakan salah satu cabang yang dan salah satu tempat nongkrong jadi seperti ini. Monumen Pemuda GKST. Hari ini saya ada di Gua Pamona dan kita akan bicara lebih lanjut soal lingkungan antropologi. Dan konten berkaitan dengan materi kita kali ini memang pertama sudah saya buat di sesi mata kuliah Geodevelopment. Saya Adriani Tobondo dan di konten ini Online Study Dr. Tobondo kita akan membahas materi pengantar antropologi dan antropologi sosial. Dua mata kuliah ini saling berkaitan satu sama lain dan perkuliahan kita nantinya akan digabung dalam kegiatan praktikum sederhana. Tapi sebelum kita memulainya, saya mengawali seluruh proses dengan memaparkan materi lingkungan antropologi. Dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya di Online Study Dr. Tobondo. Kita mengawali kegiatan kuliah di luar kelas dari Cafe F3. Ini merupakan kawasan atau ekosistem Danau Poso dan di sampingnya terletak dua spot yang baik untuk tempat kita nongkrong. Pertama di Gua Pamona dan kedua di Tugu Pemuda. Tidak ada berapa? Yang pertama apa? Nah, yang pertama kita masih ada hubungan dengan mata kuliah sebelumnya, pengantar antropologi. Dan yang kedua nanti ada sesi kita gabung dengan adik-adik di semester 1. Setelah mereka masuk pada pembahasan soal organisasi sosial berkaitan dengan pengantar antropologi. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai lingkungan antropologi. Lingkungan antropologi sendiri umumnya menggambarkan tiga hal penting. Dan ketiga hal itu membantu kita memahami dinamika atau gerak perubahan masyarakat. Sekaligus membantu kita memahami gambaran dari setiap kehidupan manusia. Baik kehidupan sebelum masa tradisional, atau kemudian kita kenal dengan kehidupan purba kala atau jauh sebelum bumi terbentuk, kehidupan setelah masa tradisional, kehidupan di era modern, dan membantu kita memahami kira-kira seperti apa kehidupan manusia setelah masa modern. Perlu diketahui bersama bahwa nama kehidupan setelah masa modern belum dapat diketahui, sehingga kita menyebutnya dengan nama postmodern atau setelah modern. Hari ini saya ada di Gua Pamona dan kita akan
bicara lebih lanjut soal lingkungan antropologi. Nah, ini ada papan yang baru. Cagar budaya Gua Pamona berada di Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso, di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan bagian ini berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, pada Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Dan perlu diketahui bahwa Gua Pamona dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebelumnya ada papan yang lama, baru saja diganti. Yang ini. Jadi hanya ganti-ganti papan nama ceritanya. Nah, kemarin kita sudah bicara soal lingkungan budaya, ada 4 bagian di situ. Lingkungan antropologi maksudnya. Yang pertama itu artefak, dan yang kedua itu ekofak, dan yang ketiga itu fitur, dan yang keempat itu adalah situs. Dan kita langsung akan menuju di bagian Gua Pamona. Seperti ini jalannya. Dan konten berkaitan dengan materi kita kali ini memang pertama sudah saya buat di sesi mata kuliah Geodevelopment. Kita berada di ekosistem dari Gua Pamona. Di sini banyak informasi. Misalnya bebatuan ini, kemudian jenis kayu, tumbuh-tumbuhan, dan banyak hal lainnya. Ini juga, ini informasi-informasi penting yang biasanya dibutuhkan oleh seorang arkeolog atau menjadi bagian dari ilmu pengetahuan atau cabang ilmu dari arkeologi. Ini kita naik di bagian atas dari gua. Ini juga masih seputar soal bebatuan yang bagi saya atau dalam arkeologi ini menjadi bagian yang sangat penting. Ada pepohonan dan sebagainya. Ini masih menjadi bagian dari ekosistem dari Gua Pamona. Jadi seperti ini. Di atas ada bunyi-bunyian. Sepertinya gesekan-gesekan akibat angin. Dan kayaknya sudah tertutupi. Itu bisa dilihat bagian ini. Tanahnya naik sedikit ya. Ini bagian rongga gua, jalan masuk. Dan seperti yang dilihat ini, di sini ada beberapa akar. Ini dapat juga digunakan sebagai informasi kita. Jenis pepohonan yang kalau teman-teman kemarin kita sudah menggunakan atau mempelajari cara penggunaan Google Lens, maka teman-teman bisa melacak lebih lanjut karakter atau jenis bebatuan dan juga jenis tumbuh-tumbuhan yang ada. Hai, dari SMA mana ini? Hah? SMK?
Kenapa pilih di sini? Kenapa pilih di sini DP tanpa nongkrong? Sini bagus. Bagus apanya? Menangan. Wah. Nah, di sini ada anak-anak SMA dari SMK. Kemungkinan bolos atau tidak? Tidak. Oh, kosong. Jadi kosong langsung keluar kemari. Wah. Nah, kita masih ada di sekitaran ekosistem dari Gua Pamona, dan di belakang kita ada Danau Poso. Ini merupakan salah satu informasi penting juga bagi kita supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut apakah Gua Pamona itu. Ada beberapa pertanyaan penting. Merupakan rumah bagi manusia sebelumnya, ataukah kuburan, ataukah dulu Gua Pamona itu eksistensinya merupakan hutan purba. Informasi-informasi yang bisa teman-teman peroleh di bagian ini, kita bisa memanfaatkan Google Lens untuk melacak petunjuk-petunjuk yang ada. Misalnya bebatuan tadi, jenis pohon, dan sebagainya. Ketika teman-teman sudah memperoleh informasi dengan menggunakan Google Lens, maka otomatis kita bisa tahu secara detail seperti apa sih sebenarnya Gua Pamona. Ada di bagian belakang itu bagus. Nanti bisa dilihat konten sebelumnya berkaitan dengan mata kuliah Geodevelopment yang sudah pernah saya upload. Nah, kita masuk di bagian belakang dari Gua Pamona. Jadi seperti ini. Bisa teman-teman lihat tumpukan-tumpukan bebatuan. Dulu kita pernah di bagian sana. Jadi seperti ini kondisi atau gambar dari bagian belakang Gua Pamona. Ini juga kayak bebatuan di sana. Itu bisa digunakan, dilacak lebih lanjut untuk mendapatkan informasi kapasitas sebenarnya dari Gua Pamona itu sendiri. Ini pohon ini dia di dalamnya itu ada pohon utama, jadi terbungkus seiring dengan waktu dia. Yang utama itu pohon utamanya, pohon induknya itu sudah terbungkus dengan tumbuh-tumbuhan lain, dengan pepohonan lain. Jadinya seperti ini. Dan di bagian dalam dari pohon ini, itu bagian yang penting juga untuk mengindikasikan atau kita mendapatkan informasi jika eksistensi dari Gua Pamona ini bisa menggambarkan kondisi lingkungan tertentu. Kita masuk pada pembahasan lingkungan antropologi. Di sini saya ingatkan kembali bahwa yang tampak di layar merupakan salah satu lingkungan antropologi bersumber dari arkeologi. Ya, di situ ada hal-hal terkait artefak, ada juga menyangkut ekofak, ada juga menyangkut fitur dan juga berkaitan dengan situs. Arkeologi itu menekuni atau mempelajari sisa-sisa material dari masa lalu yang ada atau kemungkinan ada dan atau terindikasi ada di masa sekarang. Tujuannya untuk memahami sejarah dan perkembangan manusia, baik menyangkut kebudayaan atau secara umum peradaban manusia, juga menyangkut morfologi.
baik morfologi tumbuh-tumbuhan atau menyangkut dunia hewan, dan atau kita kenal dengan morfologi wilayah atau lingkungan. Bidang morfologi sendiri menjadi bagian yang diperhatikan dalam arkeologi, tapi di materi ini saya batasi pembahasan tersebut. Sementara beberapa bidang arkeologi seperti kajian prasejarah dan kajian sejarah, studi industri, kemaritiman, forensik, studi lingkungan atau menyangkut geologi, dan eksperimental. Jadi, lingkungan antropologi bersumber dari arkeologi mencakup bidang-bidang arkeologi itu yang sudah saya sebutkan. Dan di sini, artefak, ekofak, fitur, dan situs menjadi salah satu bahasan paling penting pada studi arkeologi untuk menggambarkan kapasitas lingkungan antropologi. Arkeologi prasejarah dan sejarah mempelajari kebudayaan manusia sebelum adanya atau sebelum kita mengenal catatan tertulis atau mungkin menyangkut simbol, termasuk alat-alat batu, seni, prasejarah, dan situs pemukiman kuno. Kemudian ada juga mempelajari misalnya peradaban seperti peradaban Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Kemudian ada yang mempelajari berkaitan dengan arsitektur, seni, dan literatur dari masyarakat sebelum kita. Dan arkeologi industri di sini dipelajari sisa-sisa material dari era industri seperti pabrik, mesin, infrastruktur. Dan arkeologi maritim di sini mempelajari kapal-kapal atau sisa-sisa kapal, pelabuhan, dan artefak bawah air lainnya. Dan juga ada arkeologi forensik. Di sini lebih menekankan bagaimana arkeologi itu mempelajari lebih spesifik atau detail dari proses atau upaya untuk melakukan pengidentifikasian. Misalnya, melakukan penyelidikan tempat kejadian suatu perkara dan mengidentifikasikan sisa-sisa manusia. Arkeologi lingkungan ini mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan mereka di masa lalu, termasuk perubahan iklim dan penggunaan lahan. Di sini juga studi pembangunan berkontribusi tetapi menjadi bagian yang terpisah dari studi lingkungan. Dan yang terakhir ialah arkeologi eksperimental. Di sini arkeologi menggunakan rekonstruksi, ya seperti menggunakan beberapa teknologi untuk menggambarkan atau proses dari upaya-upaya mengidentifikasikan dan eksperimen untuk memahami bagaimana artefak dan struktur kuno dibuat dan juga digunakan. Bukan hanya sampai di sini, tetapi juga menyangkut ekofak itu sendiri dan banyak macam hal-hal berkaitan dengan arkeologi. Dan kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya dimensi dari lingkungan antropologi itu sendiri. Lingkungan antropologi dibentuk karena adanya kontribusi dari ilmu pengetahuan lain atau menyangkut kajian dari ilmu pengetahuan lain. Misalnya tadi kita sudah jelaskan berkaitan dengan arkeologi. Dan yang berikutnya itu kontribusinya dari biologi. Di biologi, di sini dipelajari aspek-aspek biologis manusia termasuk evolusi, genetika, dan menyangkut adaptasi fisik terhadap lingkungan. Kontribusi lingkungan antropologi juga dibentuk atau berasal dari kontribusi budaya. Di ilmu budaya atau studi kebudayaan, di sini dipelajari hal-hal terkait kebudayaan manusia, termasuk itu adat istiadat, kepercayaan, dan praktik sosial dalam berbagai masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu berasal dari linguistik atau ilmu linguistik. Di sini linguistik spesial mempelajari bahasa dan komunikasi dalam konteks sosial dan budaya. Kemudian lingkungan antropologi juga dibentuk atau berasal dari kontribusi ilmu sosial. Di sini, ilmu sosial mempelajari struktur sosial, hubungan, kekuasaan, dan organisasi masyarakat dan menyangkut dari studi pembangunan. Sekarang kita akan keluar dan kita menuju
masih di sekitaran ekosistem Gua Pamona, dan kita akan menuju di Cafe F3. Tempat nongkrong nih. Kita langsung saja di Cafe F3. Tapi kayaknya sebelum kita masuk di bagian bawah, bagusnya kalau kita pesan makanan di Cafe F3 atau minuman. Sip. Nah, ini di bagian sana itu, bagian kiri kalau dari saya, itu bagian yang sangat penting berkaitan dengan pembelajaran kita, dan kita akan turun nanti. Pagi. Pagi, Om. Anu, bisa pesan kopi? Iya, sekalian saya buat konten mata kuliah. Iya, sip. 2. Iya, kopi 2. Mana Ibu Pendeta? Ada betul. Oh. Nah, seperti ini Cafe F3. Kita sudah berapa kali di sini? Kali kedua, ya? Tidak, sebelumnya di situ toh. Tapi yang kali pertama kita masuk di sini. Kita pilih yang tempat yang bagus. Nanti kita akan turun ke bawah. Kita akan perlihatkan bagian-bagian, atau kita langsung saja di sini. Ini ada beberapa petunjuk juga yang sangat penting bagi kita. Ini jenis bebatuan yang sama yang ada juga di Gua Pamona. Kemudian ini kerang. Ini kayak begini. Ini petunjuk yang penting juga, kerang. Ini bebatuan yang sama. Oke, kita nongkrong di bagian yang bagus. Mungkin di sana, kita ambil. Nah, selain kafe, ini juga ada penginapan. Ini ada banyak sekali informasi bebatuan dan kerang. Dan informasi yang ada itu mengindikasikan bahwa lingkungan atau ekosistem dari Gua Pamona itu sebenarnya gambarannya mungkin ada yang menganggapnya begini, ada yang menganggapnya begitu. Dan kita bisa tahu soal gambaran yang sebenarnya dari informasi yang kita proses, misalnya dengan menggunakan Google Lens. Nah, kita akan melihat keindahan dari spot yang ditawarkan Cafe F3.
Jadi seperti ini. Ini penginapan. Dan bagian ini kafe. Dan yang di sini ini bisa digunakan untuk foto. Bagus sekali tempatnya.
Oke, jadi kita hari ini tadi kalau di ekosistem Gua Pamona ini masih bagian dari ekosistem Gua Pamona, tapi kita akan ke namanya ini Tugu Pemuda. Kita naik ke atas. Ini baru dipugar, baru beberapa bulan kalau tidak salah. Dan salah satu tempat nongkrong jadi seperti ini. Monumen Pemuda GKST 13 Oktober 92. Halo, Dek. Dan kita sudah ada di bagian atas. Di depan sana Universitas Kristen Tentena. Forensik. Biasa teman-teman lihat kalau KPK masuk ada tulisan forensik.